Juventus terpuruk, kalah 3 laga beruntun. Bournemouth tutup pekan ke-9 di posisi kedua. Arsenal catat bulan Oktober sempurna. Menangi El Clasico, Madrid unggul 5 poin. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Dewa United memulai kiprah di AFC Challenge League dengan melawan Phnom Penh Crown di Indomilk Arena. 4 menit berselang, Dewa United memecah kebuntuan lewat gol Egy Maulana Fikri yang memanfaatkan umpan Stefano Lillipali. Namun, keunggulan itu hanya bertahan 5 menit. Moses Dier mencetak gol balasan untuk Phnom Penh Crown dan membuat skor imbang 1-1. Dengan hasil ini, Dewa United dan Phnom Penh Crown sama-sama mengoleksi 1 poin di grup E. PSV menjamu Feyenoord di Philips Stadion. Di menit ke-30, Ismail Saibari membuka skor dengan tendangan luar kaki kanan setelah menerima cutback. Feyenoord membalas cepat di menit ke-47 lewat Luciano Valenti yang menembus pertahanan PSV. PSV kembali unggul di menit ke-48. Saibari menerima bola dari sisi kiri dan membawa PSV memimpin 2-1. Kesalahan individu Anel Ahmed Hosi di menit ke-60 memberi Saibari kesempatan mencetak gol ketika PSV. Feyenoord mencoba bangkit melalui Ousana Tagarlin di menit ke-75 membuat skor menjadi 3-2. Dengan hasil ini, PSV menyamai poin Feyenoord di puncak klasemen, masing-masing 25 poin tetapi kalah selisih gol. Leverkusen versus Freiburg di Bay Arena berlangsung ketat di awal laga. Leverkusen akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-23. Ernest Poku mencetak gol dari jarak jauh setelah melakukan 1-2 dengan Alex Garcia. 7 menit babak kedua, Leverkusen menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Umpan silang Alejandro Grimaldo disambut sundulan Edmond Tapsoba. Laga berakhir 2-0 untuk Leverkusen. Dengan hasil ini, Leverkusen berada di posisi kelima klasemen dengan 17 poin, sedangkan Freiburg berada di posisi ke-11 dengan 9 poin. Laga Sassuolo versus AS Roma di Mapel Stadium berlangsung ketat. Roma baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-16. Paulo Dybala dengan sigap menyambar bola rebound dan membawa Roma unggul 0-1. Di babak kedua, peluang Roma datang lewat Lorenzo Pellegrini yang membentur tiang sampai laga usai. Tak ada tambahan gol tercipta. Roma menang tipis 1-0 atas Jai Ages dan kawan-kawan. Dengan hasil ini, Roma berada di posisi kedua klasemen dengan 18 poin, sedangkan Sassuolo tertahan di posisi ke-13 dengan 10 poin. AS Roma mencatatkan rekor luar biasa di laga tandang sepanjang tahun 2025. Menurut data Opta Paulo, Roma menjadi tim dengan kemenangan tandang terbanyak di antara 5 liga top Eropa, yakni 12 kali menang. Tak hanya itu, tim asuhan Gian Piero Gasperini juga mencatatkan 9 clean sheet di laga tandang sejak awal tahun kalender. Catatan ini menegaskan solidnya performa Roma saat bermain jauh dari Olimpico, terutama dengan barisan belakang yang semakin disiplin dan efektif dalam menjaga gawang tetap aman. Lazio versus Juventus dihelat di Stadion Olimpico. Thomas Basic membuka keunggulan Lazio di menit ke-9 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi Mattia Perin. Di babak kedua, Bianconeri makin agresif. Kenan Yildiz dan Keprem Thuram sempat mengancam, namun keduanya belum mampu menembus rapatnya pertahanan Lazio. Hingga peluit akhir, skor tetap 1-0 untuk tuan rumah. Dengan hasil ini, Juventus berada di posisi ke-8 klasemen dengan 12 poin, sedangkan Lazio berada di posisi ke-10 klasemen dengan 11 poin. Juventus tengah mengalami masa sulit di bawah asuhan Igor Tudor. Dalam 8 laga terakhir di semua ajang, Bianconeri belum merasakan kemenangan. Terbaru, mereka menelan 3 kekalahan beruntun, 0-2 dari Como, 0-1 kontra Real Madrid, dan 0-1 saat menghadapi Lazio. Menurut data Opta, Juventus bahkan gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan berturut-turut. Pertama kalinya sejak Februari-Maret 1991, ketika tim masih dilatih Luigi Manfredi. Situasi ini menambah tekanan bagi Tudor yang kini mulai disorot atas performa tim yang terus menurun. Bournemouth versus Nottingham Forest di lanjutan Liga Premier Inggris berlangsung di Vitality Stadium. Tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-25 lewat Marcus Tavernier. Menit ke-40, Bournemouth menggandakan skor menjadi 2-0. Tyler Adams mengirim umpan terobosan yang diselesaikan dengan tenang oleh Elok Kroupy. Skor 2-0 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Bournemouth berada di posisi kedua klasemen dengan 18 poin, sedangkan Nottingham Forest tertahan di posisi ke-18 dengan 5 poin.
Bournemouth menorehkan sejarah baru setelah meraih kemenangan ke-100 di ajang Premier League. Berdasarkan data dari Squawka, The Series menjadi tim ke-24 yang mencapai catatan tersebut. Menariknya, mereka juga menjadi tim tercepat yang menembus 100 kemenangan hanya dalam 303 pertandingan, rekor terbaik sejak West Ham pada November tahun 2000. Di bawah arahan Andoni Iraola, Bournemouth tampil luar biasa musim ini dan sementara duduk di peringkat kedua klasemen. Perjalanan luar biasa, mengingat pada musim 2008-2009 mereka sempat finish di posisi ke-21 League 2. Arsenal versus Crystal Palace di Premier League berlangsung di Emirates Stadium. Pertandingan berjalan ketat sejak awal. Arsenal kesulitan menembus rapatnya pertahanan Palace yang bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Gol baru lahir di menit ke-39. Arsenal unggul 1-0 lewat Eberechi Eze yang memanfaatkan kemelut hasil bola mati dan sukses menaklukkan mantan klubnya. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Arsenal 1-0. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta kukuh di puncak klasemen Premier League dengan 22 poin. Arsenal tampil impresif sepanjang Oktober dengan kemenangan sempurna di 5 laga tanpa sekalipun kebobolan. Rangkaian hasil meliputi kemenangan 2-0 atas Olympiakos, 2-0 kontra West Ham, 1-0 lawan Fulham, 4-0 menghadapi Atletico Madrid, dan 1-0 atas Crystal Palace. Hasil gemilang ini membawa Arsenal memuncaki klasemen dengan selisih 4 poin dari pesaing terdekat. Data statistik pertandingan dikutip dari situs resmi Squawka yang mencatat performa pertahanan Arsenal sebagai salah satu yang paling stabil di Eropa musim ini. Aston Villa menjamu Manchester City di Villa Park. Tuan rumah berhasil unggul lebih dulu di menit ke-19 melalui Mati Cash. Gol lahir dari sepak pojok Emil Buendia. Cash mengontrol bola dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan Donnarumma. Di menit akhir, Haaland sempat menyerangkan bola, tapi dianulir karena offside. Laga berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Villa. Dengan hasil ini, Aston Villa naik ke peringkat 8 dengan 15 poin, sementara Manchester City turun ke posisi kelima dengan 16 poin. Aston Villa membuat sejarah unik di Liga Inggris musim ini. Menurut data Squawka, Villa menjadi tim kedua dalam sejarah kasta tertinggi Inggris yang memulai musim dengan 5 laga tanpa kemenangan, kemudian menang dalam 4 pertandingan berikutnya. Rekor sebelumnya dipegang Preston pada 1936-1937. Selain itu, kemenangan terbaru atas Manchester City menandai kali pertama sejak 1975. Villa meraih 3 kemenangan beruntun di kandang melawan City. Hasil ini menegaskan kebangkitan Villa setelah awal musim yang sulit, sekaligus menunjukkan konsistensi mereka di Villa Park. Everton menjamu Tottenham Hotspur di Goodison Park. Di menit ke-19, Tottenham berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Mickey van de Ven. Tottenham mengadakan keunggulan di menit ke-45+4. Van de Ven kembali mencetak gol, sundulan dari sepak pojok Pedro Porro. Tottenham menutup laga dengan gol ketiga di menit ke-89. Richard Leeson menanduk bola ke Pepe Matarsar. Kemenangan ini membawa The Lilywhits ke peringkat 3 klasemen dengan 17 poin, sementara Everton berada di posisi ke-14 klasemen dengan 11 poin. Laga El Clasico pertama musim ini antara Real Madrid versus Barcelona berlangsung di Santiago Bernabeu. Madrid membuka keunggulan pada menit ke-22 lewat Kylian Mbappe. Barcelona berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-38 melalui Fermin Lopez setelah memanfaatkan bola lepas dari pertahanan Madrid. Namun jelang turun minum, Bellingham kembali membawa Madrid unggul 2-1 dari tendangan bebas yang disambar tandukan Eder Militao. Dengan hasil ini, Madrid kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 27 poin dari 10 laga, unggul 5 poin dari Barcelona di posisi kedua. Kylian Mbappe kembali mencatatkan namanya di papan skor saat Real Madrid menghadapi Barcelona, menjadi pemain kedua abad ke-21 yang berhasil mencetak gol di 4 El Clasico berturut-turut setelah Cristiano Ronaldo pada 2012 menurut data dari Squawka. Mbappe kini mengoleksi 12 gol dalam 9 laga menghadapi Barcelona di semua kompetisi. Hanya kalah dari Ronaldo 20 gol per 34 laga dan Karim Benzema 16 gol per 46 laga. Dalam musim ini, Mbappe sudah mencetak 11 gol dari 10 laga La Liga. Dalam laga panas El Clasico, Vinicius Junior menunjukkan kemarahan saat diganti di menit ke-71 oleh Rodrigo. Meski Real Madrid menang 2-1 atas Barcelona, Vinicius berperan besar dalam gol kemenangan dan terus menekan bek kanan Barca, Jules Koundé. Menurut laporan Marca, ketegangan antara Vinicius dan Alonso sudah terlihat sejak manajer asal Spanyol itu memimpin tim pada Mei lalu. Selain itu, Vinicius kembali muncul di akhir laga saat terjadi kericuan setelah kartu merah Pedri dan harus dipisahkan dari pemain Barca. Lamine Yamal menjadi pusat emosi para pemain Real Madrid dalam laga El Clasico yang berakhir 2-1 untuk Los Blancos. Menurut laporan Sport dan Diario AS, sejumlah pemain Madrid tampak kesal dengan komentar Yamal sebelum pertandingan yang menuding mereka mencuri kemenangan.
Di lapangan, ketegangan memuncak saat Vinicius Junior mengejek Yamal dengan ucapan, "Kamu terlalu banyak bicara, bicaralah sekarang." Dani Carvajal juga menegur rekan setimnya di timnas Spanyol itu dengan nada serupa. Setelah Real Madrid menang 2-1 atas Barcelona di La Liga, Jude Bellingham menyindir Yamal lewat unggahan di Instagram dengan tulisan, "Bicara itu mudah, ala Madrid, always." Sementara itu, Eder Militao turut memposting foto pernyataannya dengan Yamal terlihat di belakangnya, sementara Alvaro Carreras menampilkan potret dirinya saat berhasil mematikan pergerakan pemain muda Barcelona itu. Menurut laporan Marca dan ESPN, unggahan para pemain Madrid ini langsung ramai dibicarakan di kalangan pendukung kedua klub. Dani Carvajal mencatat tonggak penting dalam karirnya bersama Real Madrid setelah mencapai 200 kemenangan di La Liga. Momen bersejarah itu terjadi usai kemenangan 2-1 atas Barcelona dalam laga El Clasico. Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua, Carvajal turut membantu tim mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden Real Madrid Florentino Perez menyerahkan jersey bertuliskan 200 Victorias Liga kepada sang kapten. Informasi ini dikonfirmasi melalui laman resmi Real Madrid. Kylian Mbappe kembali menunjukkan kelasnya saat membawa Real Madrid menang 2-1 atas Barcelona di La Liga. Penyerang asal Prancis itu dinobatkan sebagai Man of the Match untuk ke-8 kalinya musim ini. Hebatnya, penghargaan itu diraih hanya dalam 16 penampilan. Mbappe kini tinggal 4 penghargaan lagi untuk menyamai rekor Jude Bellingham yang mencetak 12 penghargaan serupa pada musim 2021-2022 dengan torehan 17 gol dari 16 laga. Mbappe kian memperkuat posisinya dalam perburuan Ballon d'Or 2026. Gelandang serang Brentford Fabio Carvalho dikabarkan akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan Sky Jerman melalui jurnalis Florian Plettenberg, pemain berusia 23 tahun itu terbuka untuk dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Musim ini, Carvalho baru tampil selama 96 menit dalam laga Liga Premier League. Ia disebut berpeluang kembali ke Bundesliga. Brentford sendiri merekrut mantan pemain muda Portugal itu dari Liverpool pada 2024 dengan biaya sekitar 22,5 juta pound sterling. West Ham dikabarkan tetap memberi dukungan penuh kepada Nuno Espirito Santo meski tampil buruk di awal masa kepemimpinannya. Menurut laporan The Times, Nuno hanya meraih 1 poin dari 4 laga Premier League pertamanya, menjadi awal terburuk bagi manajer baru West Ham sejak era Manuel Pellegrini pada 2018. Meski begitu, Dewan Klub masih percaya Nuno bisa membalikkan keadaan dan akan memberinya dukungan pada bursa transfer Januari. Nuno disebut ingin mendatangkan penyerang bertipe fisik serta memperkuat lini belakang yang sudah kebobolan 20 gol. Pelatih Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa 3 pemain kunci Arsenal William Saliba, Declan Rice, dan Ricardo Calafiori mengalami masalah fisik saat menghadapi Crystal Palace. Saliba ditarik pada akhir babak pertama, sementara Rice dan Calafiori ditarik pada menit lebih dari 80. Arteta mengatakan, Willy jelas harus keluar setelah babak pertama, Declan Rice juga, dan Ricky juga. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Dengan kondisi ini, peluang ketiganya tampil saat melawan Brighton and Hove Albion dalam kompetisi Piala dipandang cukup kecil. Jose Mourinho mempertahankan rekor sempurna di Liga Portugal sejak kembali menangani SL Benfica. 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Hingga saat ini, klub Lisbon itu baru saja melumat FC Arouca dengan skor 5-0 di pekan ke-9, menandai bahwa mereka belum menelan kekalahan sejak 20 September saat Mourinho memulai era barunya. Namun, catatan tak terkalahkan ini belum berlaku di pentas Liga Champions. Benfica tumbang 0-3 dari Newcastle United dan 0-1 dari Chelsea FC. Al Hilal resmi memperpanjang kontrak Sergej Milinkovic-Savic hingga 2028. Gelandang berusia 30 tahun itu bergabung dari Lazio pada 2023 dengan nilai transfer 40 juta euro. Dalam pernyataan klub yang dikutip dari laman resmi Al Hilal, Milinkovic-Savic disebut berperan besar dalam raihan 5 trofi. Pemain asal Serbia itu kini akan menerima gaji hingga 30 juta euro per tahun, naik signifikan dari pendapatannya di Italia. Sejak datang ke Arab Saudi, ia mencatat 31 gol dan 27 assist dari 105 laga. Masa depan Neymar di Santos kembali menjadi tanda tanya jelang berakhirnya kontraknya pada Desember mendatang. Sejak pulang ke Brasil musim panas lalu, pemain berusia 33 tahun itu belum mampu tampil gemilang dengan hanya mencetak 3 gol dari 13 laga Liga. Menurut laporan O Globo, ayah sekaligus agen sang pemain, Neymar SR, sudah bertemu manajemen Santos untuk membicarakan perpanjangan kontrak hingga Piala Dunia 2026. Namun, klub disebut belum siap mengambil keputusan di tengah situasi sulit mereka saat ini. FIFA resmi meluncurkan turnamen baru bernama FIFA ASEAN Cup yang akan diikuti oleh 11 negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dikutip dari rilis resmi FIFA.com.
Kesepakatan ini disahkan dalam KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dan Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Khaw Kim Hoorn. Infantino menyebut ajang ini bertujuan mendorong perkembangan sepak bola dan gaya hidup sehat di kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, format dan integrasi dengan AFF Cup masih dalam pembahasan antara FIFA dan federasi kawasan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.